pemirsa, persaingan untuk meraih sepatu emas semakin memanas dan 4 striker paling menonjol di dunia masuk di bursa setelah penampilan mereka di pertandingan fase grup. Ada Messi, Mbappe, Haaland, dan tentunya Cristiano Ronaldo. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansah. Mas Erwin, selamat sore. Selamat sore, Mas Leo. Ya, Mas Erwin, sambil kita menunggu babak 32 besar, tentunya masih panjang perjalanan sampai 20 Juli mendatang. Banyak orang yang sudah mulai menebak-nebak kira-kira yang akan menjadi pemain terbaik siapa. Tapi sebelum membicarakan nama, sebetulnya selama Piala Dunia selama ini, Mas Erwin, apa kriteria yang paling tinggi bobotnya untuk seorang pemain bisa menjadi pemain terbaik dalam Piala Dunia? Nomor satu tentu perannya di dalam tim. Jadi bukan berarti kalau juara dunia, terus pemainnya otomatis ada yang menjadi pemain terbaik. Enggak, karena waktu contohnya 2018 itu yang juara dunia itu Prancis, pemain terbaiknya Luka Modric yang menjadi runner up Kroasia, kalah di final lawan Prancis dengan skor 2-4. Itu yang paling umum terjadi ya. Jadi pemain terbaik itu yang punya peran besar untuk tim yang melangkah minimal mungkin sampai ke final atau semifinal. Jadi belum tentu tim juara pemainnya pemain terbaik. Minimal final atau semifinal. Kalau jumlah gol, itu kan memang ada penghargaan sendiri ya. Kita tahu bahwa untuk jumlah gol itu adalah sepatu emas. Tapi kalau untuk bola emas pemain terbaik, apakah juga jumlah gol yang disarankan itu berpengaruh juga, Mas Erwin? Tidak selalu, karena sering sekali pemain terbaik dalam turnamen Piala Dunia itu beda dengan pencetak gol terbanyak. Contohnya tahun 94 pencetak gol terbanyaknya itu Oleg Salenko dengan 6 gol, salah satu pencetak gol terbanyak dari Rusia, dari tim Rusia yang bahkan melaju sampai semifinal pun enggak. Karena dia bisa mencetak 5 gol dalam satu pertandingan dan mencetak 1 gol lagi, dia ngegolin 6, tapi Rusia nggak sampai ke semifinal, bahkan mungkin hanya sampai 16 besar atau 32 besar, itu dia jadi pencetak gol terbanyak gitu. Jadi nggak selalu pemain terbaik, terus golnya juga banyak. Tidak selalu ya, tapi kita mau melihat juga Mas Erwin hingga saat ini, kalau kita lihat jumlah gol, paling atas ada Lionel Messi 5 gol, Kylian Mbappe 4 gol, Haaland 4 gol juga, dan yang baru masuk yang sering disebut juga adalah Cristiano Ronaldo 2 gol. Tapi kalau melihat nama-nama itu, kelihatannya yang mana yang mungkin paling besar peluangnya untuk timnya melaju dan itu bisa memperbesar peluangnya untuk menjadi pemain terbaik juga, Mas Erwin? Oke, yang menarik dalam perburuan sepatu emas atau pencetak gol terbanyak adalah di babak awal di fase grup itu sudah langsung kelihatan jagoan-jagoannya. Messi dalam 2 pertandingan sudah cetak 5 gol ya. Di pertandingan pertama cetak 3 gol, pertandingan kedua cetak 2 gol. Mbappe juga sudah di pertandingan pertama bisa cetak 2 gol. Ada Haaland juga, dan belakangan ada Cristiano Ronaldo. Jadi sejak awal ini perburuannya seru dan ada beberapa pemain yang punya peluang. Tapi kalau dilihat dari start awal, bagaimana permainan tim, saya pikir Lionel Messi masih menjadi salah satu kandidat yang patut untuk dijagokan untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Jadi selain selain Messi ada juga nama-nama yang lain ya, ada Haaland, ada Ronaldo, ada Kylian Mbappe. Kalau misalnya timnya makin jauh melaju, terus bisa mencetak gol lebih banyak, itu kan kesempatannya jadi makin seru gitu. Ya, kalau peran sebagai kapten, Mas Erwin, itu apakah juga menjadi pertimbangan bagi FIFA memilih pemain terbaik? Karena kalau kita lihat Messi sekarang kapten, Mbappe kapten, Cristiano Ronaldo juga kapten, Haaland tidak. Itu berpengaruh atau tidak, Mas? Kalau untuk jadi pemain terbaik itu kan biasanya FIFA itu punya technical study group. Jadi kumpulan orang-orang yang memang tugasnya mengamati, biasanya mantan pemain atau mantan pelatih. Salah satunya Arsene Wenger, bekas pelatih Arsenal, itu juga ada di tim TSG, Technical Study Group. Itu yang bertugas untuk menilai pemain. Jadi ada poin-poin yang dinilai oleh mereka ya, kontribusi kepada tim, mungkin assist, mungkin gol, itu yang bisa dinilai. Tapi kalau untuk kapten ya bukan ukuran utama sih ya, karena ada juga pemain-pemain yang bukan kapten tapi menjadi pemain terbaik, bisa juga seperti itu. Mungkin kapten itu lebih kepada influence ya, lebih kepada kepemimpinan dan hubungannya dengan pengaruh
terhadap tim secara keseluruhan. Kalau timnya itu sampai melaju Ya, sampai jauh gitu, apalagi kalau sampai ya, juara, bisa ya. jadi salah satu faktor untuk menilai. Oke, Mas Erwin, kalau kita ingat 4 tahun yang lalu di final itu kan Mbappe hadap-hadapan dengan Messi ya. Dan kalau saya belum sempat melihat terus terang strukturnya seperti apa. Di tahun ini apakah Prancis bisa bertemu dengan Argentina di final atau mereka mungkin akan bertemu di sebelum semifinal atau final, Mas Erwin? Ini menjadi agak random ketemu siapanya karena di Piala Dunia sekarang kan timnya lebih banyak. Ya. Terus ada peringkat 3 dari masing-masing grup, diambil 8 yang terbaik itu maju ke fase knockout. Jadi segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Bisa jadi di awal-awal 16 besar atau 32 besar Ya. Prancis misalnya ketemu sama Jerman, atau Jerman ketemu Inggris itu, atau Argentina misalnya ketemu dengan tim besar lainnya Brasil gitu. Masih sangat mungkin terjadi. Jadi dengan format yang baru, dengan jumlah peserta yang lebih banyak, dengan jumlah peserta yang maju ke babak berikutnya lebih banyak, segala sesuatunya masih bisa terjadi gitu. Jadi Ya. format bagannya itu masih random sampai sekarang ya. Kalau kita melihat ini, kalau saya berusaha mengingat lagi final 4 tahun yang lalu, Mas Erwin, itu kan perbedaan usia dan kematangan terlihat nyata di permainan Mbappe dan juga Messi. Dan kalau kita lihat sekarang, Messi di pertandingan yang disebut-sebut adalah pertandingan Piala Dunia terakhirnya, cenderung tidak mengejar gol dan lebih banyak meng-create peluang-peluang gol. Anda melihat peluang untuk tahun ini kalau kita hadap-hadapkan Messi dan Mbappe, itu kira-kira lebih besar peluangnya siapa untuk bisa menjadi pemain terbaik, Mas Erwin? 4 tahun yang lalu Mbappe jadi pencetak gol terbanyak dengan 8 gol. Messi dengan runner up jadi runner up pencetak gol terbanyak dengan 7 gol. Tapi Ya. Messi berhasil membawa Argentina jadi juara dunia dan menjadi pemain terbaik. Nah sekarang kalau misalnya di head to head, saya pikir peluangnya 50-50 sih. Artinya Mbappe juga semakin matang dengan usia 27 tahun. Dia didukung sama pemain-pemain Prancis yang dari pemain inti sampai pemain cadangan itu kualitasnya beda-beda tipis, pemain level dunia semua, dan klubnya bagus-bagus. Dan Ya. Prancis juga sudah membuktikan juga mereka bisa cukup mulus juga di awal Piala Dunia ini di level grup, di fase grup. Messi dengan usianya 39 tahun, ada perubahan dari cara bermain dia. Dia tidak terlalu banyak lagi lari seperti waktu masa muda, tapi dia mengandalkan Ya. pengalaman, mengandalkan insting, dia mengandalkan visi, bagaimana dia melihat rekan-rekannya bermain. Tapi Ya. dengan posisi yang lebih bebas seperti itu, Messi malah lebih tajam di awal ini kan. 2 pertandingan dia cetak 5 gol untuk pemain yang usianya mau 39 tahun beberapa hari lagi ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Dia juga sudah mencetak rekor total 18 gol selama Piala Dunia, itu yang terbanyak, sudah melewati rekor Miroslav Klose. Baik, Mas Erwin, terakhir, kalau Anda harus memilih antara Messi dan Mbappe sebagai pemain terbaik, Anda pilih siapa? Messi. Messi ya? Kenapa, Mas? Ya, di last dance-nya dia, di Oke. pengalamannya dia, itu pengalaman, menurut saya pengalaman itu jauh lebih lengkap dibanding dengan Mbappe. Tapi Ya. Mbappe ini ya masih punya umur yang cukup panjang karena dia baru usia 27 tahun gitu. Tapi Oke. kalau sekarang ini masih bisa perform seperti sekarang, Messi akan menjadi pemain terbaik, itu terbuka sekali. Baik, kalau Mas Erwin menjagokan Messi, maka saya akan menjagokan Mbappe, dan kita akan lihat sama-sama. Terima kasih Mas Erwin sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Mas Erwin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.